gitu. Jujur sama gua, kalian yang nonton Girls Planet pernah gak nih waktu belum eliminasi pertama, kalian lihat website vote-nya, terus kalian pas lihat fotonya, ini siapa? Perasaan belum pernah masuk kamera. Gua sering banget. Annyeonghaseyo, hello sahabat-sahabat yang tebak, bertemu lagi di sini channel ini, channel saya Bendi, top belajar berjalan berakalan menggolga apa? Nggak jelas ya. Kali ini di hadapan kalian sudah ada dua bapak-bapak yang akan bergibah mengenai survival terbarunya Mnet, yaitu Girls Planet 999 atau Girls Planet Gugugu. Gugugu. Jadi untung bukan kucing. Meong meong meong. lanjut. sesuai umur ya jokesnya ya. Nah, kenapa gua ngajak Pak Will? Yang pertama kebetulan dia lagi main ke sini, Pak William Kopamex buat yang belum kenal. Terus yang kedua adalah ternyata beliau juga sangat-sangat mengikuti survival Mnet yang terbaru ini. Makanya ini pas banget kalau gua ajak beliau untuk berdiskusi. Girls Planet itu apa sih? Girls Planet ini kita buat yang belum tahu nih, Girls Planet itu survival terbarunya Mnet, di mana sekarang kalau kemarin kan dia sempat di survival sebelumnya sempat berspekulasi nyoba-nyoba ya, berspekulasi. Mnet tuh sempat nyoba-nyoba menggabungkan trainee Korea dan juga trainee Jepang di Produce 48. Betul. Dan ternyata lumayan berhasil menghasilkan IZ*ONE gitu, yang sekarang dengan segala kontroversi Mnet akhirnya mereka bisa bertahan grupnya sampai kontraknya selesai. Si Mnet ini berulah lagi membuat sebuah survival yang bernama Girls Planet Gugugu atau Girls Planet 99, yang pada episode awalnya sih gue merasa ini masih agak normal ya. Bagus sih. Bagus banget. Konsepnya gua acungi jempol, ini konsepnya luar biasa unik dan tidak biasa ya, Pak? Nggak biasa. Menurut lo gimana? Ya, menurut gua tertarik dari episode 1 aja udah bagus. Kenapa yang bikin lo tertarik tuh apa? Dari konsepnya apa? Konsep yang mereka ngeblending itu loh, yang pertama-tama yang apa sih? Yang 3 orang datang dari China, Jepang, Korea jadi satu dan mereka punya satu kesatuan. Itu kayak itu ya, kayak di Baygon gitu ya? Oh iya, yang muter gitu. Iya, kayak di obat nyamuk gitu kan, dia muter. Mereka dipertemukan dengan satu keyword. Dengan satu keyword, misalnya dia suka Twice, tiga-tiganya Twice. suka Min Choco ada kan, atau sama-sama main vokal, atau sama-sama berkuping kidal gitu kan, ada juga. Dari situ gua, gila, lihat juga nih konsepnya menarik gitu. Tapi ternyata ya setelah mulai dan ya emang menarik gitu loh. Menarik, bukan yang boring acaranya. Gua kira kan ini gimmick doang kayak depannya performance-nya gimana. Ternyata bagus. Iya, jadi konsepnya adalah si Mnet menggabungkan 3 trainee Korea, Jepang, Cina. Jadi satu sel. Jadi digabungin jadi satu sel. Apa sih namanya? Ospek lah. Ini pakai cara-cara ospek, menyatukan orang-orang baru biar akrab. Betul. Tapi tidak beda negara juga dong. Itu loh, kalau ospek kan dari beda-beda, gue muncrat. Kalau ospek kan dari beda-beda sekolah. Ya bisa akrab, cepet memang karena satu bahasa gitu kan. Iya. Ini dari beda-beda negara, yang satu Cina, yang satu Jepang, iya. Gimana ngobrolnya aja? Itu, tapi katanya si Mnet ini translator atau gimana? Pertama ada translator, terus mereka pakai earpiece dan juga mereka dilesin bahasa Korea semua. Cuma kan tetap aja ya, tidak mungkin dalam sesingkat itu orang bisa mahir berbahasa Korea kan, kecuali dia jenius tingkat atas gitu. Sistem sel deh, menurut lu gimana sistem sel, Pak? Menguntungkan buat yang tidak terlalu terkenal. Ngerti kan maksudnya? Aduh, kita tidak usah sebut itu sel mana yang ada siapa ya. Pokoknya tahu ya, menguntungkan buat orang-orang yang bersama orang terkenal gitu. Iya, yang bersama orang terkenal dan bersama orang yang menjadi sumber penghasilan Mnet. Tebak siapa? Tulis di komen. Tapi
Sistem sel ini jahat juga menurut gue. Iya. Jahat banget dia. Iya, jahat banget sih sistem sel ini. Di satu sisi dia bagus, dia biar mengenalkan. Beda maksudnya beda-beda kan, biar nggak Korea sendiri, Cina sendiri, Jepang sendiri, tapi dia disatuin gitu biar menambah teman baru dan juga menambah apa ya, kekuatan baru mungkin ya, saling mengenal satu sama lain gitu kekuatannya. Tapi di satu sisi ini bobrok juga karena apa ya? Akhirnya kan ini buat yang belum nonton sama sekali dan nggak mau dan nggak suka spoiler, silahkan skip ya. Iya, jangan. Misalkan keluar dari video ini, tapi kalau misalnya yang udah nonton atau yang belum nonton tapi pengen tahu, udah stay tetap ya, karena ini bakalan seru pembahasannya. Betul. Nah, buat apa sih sistem sel ini bobroknya? Gue bilang kenapa? Karena bagi orang yang berbakat, ini kita di luar orang yang terkenal ya. Iya. Buat orang yang berbakat, terus dia punya teman satu sel yang wadidaw, gitu ya. Iya. Ini kasihan, dia bisa keeliminasi. Karena kenapa? Karena ketika ada satu orang di sebuah sel itu nilainya apa tereliminasi, layak untuk dieliminasi. Jadi semuanya satu sel itu tereliminasi. Hilang. Nah. Dan yang eliminasi pertama itu langsung hilang berapa, Pak? Nyari setengah jumlah trainee itu harus pulang. Yang kasihan menurut gue dari sistem sel ini adalah orang yang tadi gue bilang, orang-orang yang talented dan terpaksa harus meninggalkan survival program tersebut gara-gara ada teman satu selnya yang kurang gitu ya. Ini boleh sebut apa sih? Gak usah, jangan. Biarkan mereka nebak Iya. aja ya siapa yang kita maksud gitu. Kalau menurut gue sih Mnet terpaksa. Kenapa tuh? Karena kebanyakan coy. Hah? Ya karena kebanyakan kan 11 bulan yang debut cuma 9 gitu. Nggak mungkin kan. Ini salah satu cara buat mensortir secara cepat dan ya jadi yang debut cuma gitu. Yang debut cuma 9 ya, belum tahu. Yang buat yang belum tahu. Jadi mereka ngelakuin ini ya udah kalau emang dia misalnya talentnya bagus gitu ya, tapi kalah gitu tereliminasi, ya udah nasib lu gitu. Karena lu sial kagak nyari teman yang bagus. Iya. Udah sesial itu dia. Jadi ketika ada orang, aku akan mengikuti. Gue bayangin ya, gue jadi orang yang sangat berbakat. Aku sangat berbakat, aku akan mengikuti survival Mnet yang berjudul Gas Planet 999. Langsung sel kamu bersama si ini dari sini. Anjing kurang lah goblok. Gue mending ya udahlah gue pulang nih pasti goblok. Kurang lebih kayak gitu ya. Kurang lebih bayangannya jadi orang yang berbakat berada di antara teman-teman yang wadaw. Itu seperti itu. Itulah gunanya keberuntungan. Jadi di sini tidak hanya bakat yang membuat kalian bisa bertahan di sini, tapi juga keberuntungan. Berbakat tapi berada di sel yang wadidaw bisa tereliminasi. Oh, ini juga. Ini juga. Orang yang wadidaw. Ada juga yang jadi lolos berkat ada satu orang atau dua orang yang menonjol. Ya. Entah dia di dalam satu sel itu ada dua orang yang menonjol bakatnya atau terkenalnya. Ya. Terus satu orang yang wadidaw atau ada satu orang menonjol banget tapi duanya wadidaw. Iya. Tapi itu jadi lolos juga gitu. Jadi malah bobroknya ini yang harusnya lolos jadi tidak lolos, yang harusnya tidak lolos menjadi lolos. Itu menurut Ya, kalian, itu. kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Menurut kita sih, Ya itu menarik. Mnet nyari masalah lagi sih. Itu menariknya dari survival kali ini gitu. Iya. Kan dia beda kan sama seri sebelumnya. Apa sih kalau dulu ya? Terus 48. Ranking ya. Kalau dulu langsung ranking. Kalau dulu per ranking kota, gitu. pertama keluar 20 gitu misalnya, atau berapa sih? Dulu juga gede. Produce X yang gue inget ya langsung gede juga gitu. Tapi nggak sampai setengahnya aja, nggak sampai 40-an aja. 60 kalau nggak salah. Hah? 60-an ya? 65 kalau nggak salah. Nih, bedanya sama series Produce. Ketika Ranking. series Produce itu pakai ranking, terus yang keluar itu kita tahu bahwa ya udahlah emang dia layak keluar. Iya, itu maksud gua gitu. Itu paling enggak kita lebih banyak setuju. Oh ya udah, emang dia kurang. Iya betul, kita lebih banyak setuju banyak orang-orang yang keluar di series Produce daripada orang-orang yang keluar di Girls Planet. Wah, itu goblok sih. Aduh, Mnet. Ngerti kan maksud gua? Ngerti kan maksud gua gitu ya. Ada lagi yang menurut gue ini jahatnya Mnet ya. Apa? Kan ada trainee Jepang, Korea, sama Cina. Mereka diperingkatin. Lu setuju ya? Menurut gua, maksud gua Itu gila banget sih. Itu gila gunanya banget. apa? Mnet
Itu bisa bikin jatuhin mental orang-orang yang gak kuat mental loh. Oh, yang itu. Iya. Mereka dinomerin. Tapi yang jelas mereka sebelum episode 1 mulai itu mereka udah diperingkat-peringkatin ya, dari masing-masing negara. Ada yang peringkat 1 sampai 33, peringkat 1 sampai 33. Nah, kalau lu ingat, mereka tuh dikumpulin. Ada kayak video latihannya si Liang Jiao, inget gak? Yang latihan. Nah, itu jadi tuh sebelum acaranya mulai episode 1, mereka tuh udah kayak dikumpulin buat performance yang kenalan. Yang Bumbaya itu loh. Nah, itu dari situ udah dipantau, makanya mereka di-rankingin. Itu asal-usul ranking itu dari situ. Gila, coba nanti kalau kalian yang tahu coba tolong komen ya, yang versi Alpi atau versi Kowe. Iya. Kalau versi gua adalah yang gua nggak dari video doang. Iya, mereka ngirim video evaluasi lewat nggak tahu rumah, nggak tahu asrama ya, atau kos-kosan juga gua nggak tahu ya. Pokoknya dia ngirim. Yang Hikaru nge-rap kan? Iya. Nah, itu diperingkatin habis itu di Jepang siapa dari 1 sampai 33. Terus pas evaluasi pertama, bukan evaluasi, pas unjuk bakat pertama. Nah, gimana nih? Itu mereka ini loh. Di name tag-nya itu udah ada nomornya dan mereka suruh buka itu di hadapan semua peserta. Dan itu bagus kok. Biar fair. Kan sebelumnya kan pas masuk kan semua ditutup kan nomornya. Iya. Kok fair? Fair. Itu gue jahat loh. Ya, jadi kayak secara langsung kayak dipandang buruk tau. Iya benar. Misalnya gue satu sel nih sama lu nih. Kan gue belum tahu nomor lu. Pas dia perform, lah, ranking dia 30. Nah, itu langsung gue harus ganti. Gitu. Jadi kan bisa ganti kan kalau top 9. Bisa. Nah, itu. Jadi kalau itu keuntungan lu jadi top 9. Tapi menurut gua ya, peringkat-peringkat yang di name tag-nya itu nggak ngaruh loh. Ada yang peringkatnya bawah-bawah, kayak Suyon itu kan nggak terlalu atas Suyon. Iya. Tapi malah Dayon di video yang itu pertama, yang penampilan pertama malah kalah bersinar sama Suyon. KDA. Dia yang di lagu KDA itu. Padahal sih Dayon kan peringkat pertama gitu, tapi kata juri itu kalah bersinar. Tapi gue setuju sih karena why Mnet Suyon dibedain sendiri bajunya. Warna oranye. Warna oranye biar apa gitu Mnet? Bukan, gue nggak benci Suyon. Gue malah tadi di kontennya Kowil ngepick line up 9 debutnya itu. Gue ngepick Suyon. Gue mengakui Suyon bagus gitu. Cuma why dibedakan gitu? Pas video yang ada dia sama Dayon itu. Biar menonjol guys. Ya betul, tapi kenapa harus Suyon doang yang menonjol gitu? Mnet. Iya. Mnet itulah berulang lagi itu. Dari situ gue yakin itu nggak mungkin tiba-tiba mereka nih lagu KDA, aku bajunya harus beda sendiri. Gue yakin, gue yakin Suyon nggak bakal kayak gitu. Nggak mungkin. Pasti udah dari koordinya lah. Pasti udah dari tim Mnet-nya kayak, Suyon nih ininya beda ya, celananya beda. Mungkin biar bisa bedain. Gue jadi juga ya. Gue jadi suuzon loh. Gue jadi suuzon sama Mnet, dia bukannya celananya habis yang warnanya sama, tapi emang sengaja dibedain. Menurut lo gimana Pak? Itu sengaja dibedain atau? Kalau menurut gue sengaja dibedain. Nggak mungkin Mnet sekelas Mnet sengaja dibedain. Nyari baju seragam yang satu habis. Itu biar kalau menurut gue ya, mereka bertiga kan siapa itu sih? Kim Dayon, Suyon sama Choi Ye-young. Nah, itu biar menonjol satu-satu gitu. Jadi dibedain. Kalau misalnya seragam, ntar takutnya bingung. Kayak misalnya pas timnya Yurina kan bajunya warna-warni. Tapi ya, paling enggak kalau misalnya memihak, kenapa nggak memihak ke yang nomor 1, Kim Dayon gitu? Nah itu strategi. Itu sebuah pertanyaan juga. Itu strategi sih. Apakah karena Choi Ye-young sama Kim Dayon rambutnya hitam, Suyon rambutnya pirang, makanya dibedain sendiri celananya biar matching sama rambut kan? Gue jadi susun gitu. Enggak, itu semua terjawab di episode kelima. Kenapa itu? Di ice cream. Kenapa? Gue percaya Mnet nyiapin sesuatu buat Dayon dan ternyata terbukti di situ sih. Di ice cream tuh menjawab semua. Ya iya, maksud gue keraguan gitu loh. Iya, makanya gue sengaja dibikin begitu. Sengaja. Tapi kayak seakan-akan nih, padahal dia ranking 1 kan? Iya, dia ranking 1. Tapi dia selalu kayak nggak dapat screen time kecil gitu. Iya. Tapi di ice cream dia langsung puff. Iya, langsung meroket sih. Itu langsung menjadi dari episode 1 sampai 4 tuh kayak mana nih Kim Dayon kayak biasa aja. Peringkat 1 mana tuh biasa aja, tapi pas bahkan dia sampai nangis kan yang pas pas dia nyanyi lagu pas kakinya keinjak itu. Enggak yang pas interim check. Oh iya pas interim check. Itulah Mnet ya. Dia gue yakin Mnet mau bikin alur. Nih, menurut gue lagi ya, lu kalau masih ada kepikiran nanti boleh. Boleh. Nih kalau menurut gue ada satu bobroknya lagi adalah ngaruh ke psikologis dari orang yang jadi mau dirubah selnya gitu. Jadi misalnya lu peringkat lu kecil, terus lu emang bakatnya kurang gitu. Ya. Akhirnya gua yang bakatnya lebih bersinar dari lu
pengen nggak mau satu sel sama lu, maunya ganti. Benar. Itu Mnet sistem ini bisa bikin Down. lu nih, ya bisa bikin Jadi lu down. down loh. Sebagai orang yang memang kuring gitu, yang kurang. Menurut lu gimana? Lu setuju? Dan setuju sih. Iya. Itu kayaknya banyak deh. Harusnya banyak deh. Kan ini kan peserta 19 ya. Iya. Yang kita tahu namanya paling cuma setengah doang gitu loh. Sisanya Betul. gimana nasib mereka gitu. Gua di sana ngapain gitu. Iya. Jadi kayak Iya. ya gitu deh. Ya itu resiko makanya. Iya. Survival emang kejam. Bahkan Ya mungkin kan? sampai sekarang ada orang yang masuk screen time-nya paling cuma beberapa detik doang sampai episode 5. Ada, Terus- harusnya ada. Belum sampai 10 detik udah keburu tereliminasi. Tapi at least udah difoto. Udah difoto. Kan Aduh. profilnya ada tuh. Ya paling tidak udah ada fotonya lah, walaupun Kalau lu scroll di itu, Iya. di website itu, Iya. ini siapa? Jujur sama gua, kalian yang nonton Ghost Planet pernah gak nih waktu belum eliminasi pertama, kalian lihat website vote-nya, terus kalian pas lihat fotonya, ini siapa? Perasaan belum pernah masuk kamera. Gua sering banget. Sumpah, gua sering banget. Ya iyalah nih siapa? Iya, gua kayak pas ngeliat beberapa orang tuh kayak, ini siapa nih? Perasaan belum pernah disorot kamera nih. Nggak ada nih. Iya, ngaku loh semua. Lu pernah kan pasti lihat kayak gitu. Kayak figuran kali ya? Kayak kalau di sinetron tuh Ya, kayak cameo. kayak kalau lu lagi Cameo anjir. ya ada scene orang pacaran terus di belakangnya ada Ya yang lewat-lewat tuh. yang lewat terus ada orang yang duduk juga di bangku Iya. restoran tapi di blur. Nah. Kayak gitu. Itu Rasanya mungkin kayak gitu ya. kasian sih. Ini kasihan dan ini salah satu contoh bobroknya sistem Mnet di survival ini yang aneh. Iya. Menurut gua, screen time tidak adil tuh kayaknya emang udah mendarah daging ya di Mnet ya. Kayak siapa yang bisa mendatangkan aku uang? Akan kusorot Betul. seluruh sampai kehidupan pribadinya. Tapi kalau itu sih wajar sih sebenarnya sih. Mereka kan lihat episode ini adalah untuk filtering. Jadi walaupun ya ini konspirasi nih, mereka udah tahu yang mau direbutin siapa gitu. Ngetes aja. Kalau misalnya gue tampilin ini, kira-kira respon masyarakat gimana gitu. Tapi emang konspirasi itu selalu gue percaya dalam survival program yang ada di TV Iya. Korea. Iya. Bahwa mereka tuh sebenarnya dari awal udah tahu konspirasinya gitu. Mereka tuh udah tahu siapa aja yang mereka bakal debutin. Cuma ya orang dia si TV-nya itu pengen ngeliat ini gimana sih respon orang kalau si ini gue iniin, kalau si itu Iya. gue ituin gitu. Misalnya digimikin gimana nih? Digimikin atau dibikin sedih, Dibikin nangis ya? dibikin nangis. Itulah Mnet, sering sekali terjadi itu. Tapi yang pengen gua puji dari Mnet, sebenarnya pembagian screen time udah lumayan lah dibanding sebelum-sebelumnya. Dibanding Lu berasa sebelumnya nggak tuh, sih? dibanding episode sebelumnya atau dibanding Dibanding survival? survival sebelumnya. Oh, Itu contohnya. parah banget kalau sebelumnya sih. Jadi kalau kali ini gue berasa pick gue tuh banyak banget. Maksudnya kayak nama-nama yang kita tahu tuh gue bahkan bisa tahu 30 lebih lah orang. Iya. Yang kayak dia terus gitu loh yang disorot. Iya. Ya nggak mungkin bisa tercover 11-9 juga sih. Itu Iya. gila juga sih. Ya paling itu juga sih logikanya dari Udah sudut mendingan pandang lah. dari sudut pandang Mnet juga gue juga jadi rada ngerti karena nggak mungkin lah gue taruh kamera 99 masing-masing satu. Iya. Iya, tapi kalau Gimana dari endingnya? segi penonton, ya lu ngapain bikin survival program yang 99 orang? Bikinlah 15. Bikinlah cuma 5 yang debut 2 jadi duet tuh. Gak susah itu, yakin gua gak susah. Kenapa lu bikin 99 gaya-gayaan gitu? Dari sudut pandang Mnet gue juga ngerti karena kenapa yang banyak disorot adalah orang-orang ini nih yang ini nih. Ya karena itulah ratingnya. Ketika kita sorot orang-orang yang terkenal lebih sering juga iklan dan uang datang kepada kita yang TV ini. Iya. Si TV Kan ini. ada tuh kemarin, inget gak yang pas sebelum combination ya? Ya sebelum combination mereka iklan lipstick. Kan Iya. mungkin disorot semuanya. Sumpah produk placement Itu tuh udah gua tahu tuh, yang disorot tuh ya emang udah ada namanya semua. yakin gue itu Ya yang produk placement lipstick atau skincare di acara survival program Mnet itu kalau yang kurang-kurang itu emang Kagak diajak gitu, kagak diajak. Mohon maaf ya. Kayak kita Jahat aduh, gue banget ya. jahat banget sih Mnet Jahat banget. anjir. Gue kayak ngebayangin kayak, kita ada produk placement lipstick asik, nanti kita syuting. Enggak kok, kamu enggak syuting. Enggak. Ini yang syuting ini doang. Ya syuting ini nih. Ya, kamu kurang terkenal dan kamu kurang berbakat. Kata Mnet gitu kan. Jahat sih. Banget. Jahat sih. Sumpah jahat sih. Anjrit. iya kan soalnya Iya benar.
orang-orang yang kita tahu ngiklanin produk placement gitu tuh ya itu orang yang udah umum gitu ya. Yang eliminasi kedua sih, menurut gua ini penting banget sebenarnya, harusnya jangan kayak gitu sistemnya. Eliminasi kedua gimana tuh? Kan sekarang 54 bagi 3 berapa? 18 ya? 18. Nah, jadi Korea 18, Cina 18, Jepang 18. Menurut gua trainee yang di Korea tuh kayak banyak gitu loh yang bagus. Ngerti nggak sih? Jangan dibandingin kayak kan hilang 10 tinggal top 8 gitu nantinya. Nah, itu sih ya makanya nggak adil aja gitu. Bukan nggak adil ya. Apa emang ini sengaja gitu. Banyak banget, bahkan udah ada rumor ya, Pak. Udah ada rumor Udah ya? ada rumor. Boleh. Boleh. Disclaimer dulu ya guys ya, disclaimer dulu. Ini rumor bukan hasil. Ini rumor dan belum tentu benar. Rumornya yang lolos tuh ini. Zeng. Nah, itu dia. Lu lihat gak namanya tuh? Ini tapi ini belum tentu bener ya. Gua nggak tahu nih rumornya dari mana sih. Lu tau gak nih asal usulnya dari mana rumornya? Dari anak-anak Twitter biasa. Oh, anak-anak Twitter. Kan mereka juga kadang teh-teh itu dari Twitter kan. Iya betul. Rumor bisa jadi juga gosip fakta yang tertunda gitu biasanya. Tapi kalaupun ini rumornya benar, itu kayak setengah yang tereliminasi kayak kok bisa gitu loh, kayak Ya, gua seaneh itu gitu loh. gua rada nggak setuju juga sama sistem eliminasi kedua ini karena Korea harus bagus, coy. harusnya pada tahap ini ya udah sistem eliminasinya ranking aja ya guys. Iya. Kagak usah pakai Korea Nggak usah disisain pakai. 8, Cina disisain Ya. 8, Jepang disisain 8. Ya Allah, mau lu apa sih, Mnet? kayaknya ingin mempercepat sih. Jadi abis kalau lu bayangin ya, kalau misalnya udah 888 kan ada nih yang nggak terkenal di Jepang, gitu gak sih? Maksud gua? Yang di Jepang, yang nggak Cina. terkenal di Cina. Kalau di Korea sih kayaknya rata-rata kita tahu Korea semua. rata-rata terkenal. Nah, Mohon itu. maaf ya, tapi kalau yang di Korea tuh rata-rata kita tahu semua pasti. Iya. Kalau yang di Cina, Jepang tuh ada yang banyak Nah, yang gua nggak itu. tahu, yang gua nggak kenal. Takutnya yang eliminasi ketiga itu udah tuh auto hilang tuh yang ranking Cina yang 5 sampai 8 lah. Berat sih. Jujur yang Korea berat banget. Lu kalau lihat list Korea yang lolos top 18 ini, Korea 18. Gue mungkin setengahnya tuh bagus semua sih. Setengahnya kan 3/4-nya bagus, gue bilang. Iya, gue setuju. Iya, 3/4 itu bagus. Ada yang sangat sayang banget kalau nggak lolos nih di eliminasi Iya. kedua. Pokoknya kalau misalnya eliminasi kedua itu bakal nangis banyak banget sih. Prediksi gue itu episode terbaper. Wah, pada nangis pasti fix. Iya. Tapi gue yakin sih Mnet sekarang udah mulai order baju debut di tukang jahit. Iya. Udah mulai nih, gue yakin Mnet nih tim wardrobe-nya udah mulai order baju debut di Betul. tukang jahit dan udah nitipin nama-nama nih. Nah, berarti kita ngomong prediksi masa depan. Kita bahas evil editing. Oh, ability. Nih selalu tuh, Mnet selalu kita bukan Mnet namanya kalau tidak melakukan evil editing. Evil editing itu apa sih? Evil editing itu adalah video, kan udah jadi video tuh udah diedit. Nah, itu sebenarnya kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Iya. Gitu, dan dibikin seolah-olah seperti kejadiannya lain gitu sama Mnet. Contohnya kejadian di Fuyaning dan Soyujin. Nah, Itu menurut gua karena gua Aneh tuh banget. itu aneh banget sumpah. Itu aneh banget. Itu gua sempet jujur gua kasihan sih sama Fuyaning di evil editing kayak gitu. Padahal aslinya ya kalau kita nonton episode pertama ternyata tidak seperti itu. Dari situ udah mulai hilang lagi tuh kepercayaan gua sama Mnet. Kayak ini show-nya normal itu nih. sengaja tahu. Bagus. Betul. Tapi yang kasihan Fuyaningnya. Betul, jadinya yang kena Jadi korban yang antagonis, banyak hate-nya. ya. Kasihan si Fuyaning gitu. Jadi diserang banyak komentar negatif gitu, padahal pas kita nonton episode yang ada scene itu, sebenarnya kejadiannya si Choi Yujinnya biasa aja. Jurinya juga biasa aja, malah pada show me the money gitu kan, kayak istilahnya kalau di stand up comedy kayak ngerosting lah gitu kayak roasting. Nggak serius marah gitu, nggak serius sampai minta serius marah dan benci, kelihatan benci banget ya sebenarnya. Nah itu menurut gua kayaknya emang sengaja sih Mnet ngasih skrip atau settingan yang supaya menarik. Tapi jadinya tau gak apa? Terjadi fan war tau? Ya gimana ya? Ya itu loh. Kasian fansnya Fuyaning, kasian fansnya Yudayon yang jadi buang-buang tenaga untuk fan war gara-gara scene yang di The If itu sebelum The If mulai. Yang terbalik aja. Iya, padahal sebenarnya gue yakin biasa aja gitu. Ya emang namanya juga survival program,
yang kuat mental yang bertahan. Betul. Gitu. Dan memang Yudayonnya, gue suka Yudayon ya, tapi gue ngerasa ya emang Yudayon mungkin orangnya agak sensitif dan lemah lemah mentalnya, makanya dia waktu itu nangis. Dan bukan berarti nangis, bukan berarti dia teraniaya, tapi mungkin menurut gue ya, dia emang mentalnya kurang kuat gitu mentalnya untuk berada di survival program. Good luck lah buat Yudayon ke depannya ya, semoga bisa debut karena rumornya debut di Starship tau nih. Sama Jang Won Young sama Eugene. Han Eugene. Evil Editing. Kim Chae-hyun yang paling jelas yang Ingat itu. Yang di high note-nya digoyangin. Emang itu high note-nya digoyangin? Iya, lu lihat deh yang pas episode diulang-ulang. Jadi seakan-akan dia nggak nyampe. Padahal lu kalau nonton yang full kan dia upload kan, yang full performance nyampe si Kim Chae-hyun itu. Yang Black Mamba. Nah, itu gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar. Jelas banget. Wah, yang katanya, jadi gini, kan salah satu kembar itu kan ada yang tereliminasi, terus dia live. Di live itu dia bilang, bukan di live itu dia bilang, nggak tahu dia bilangnya di mana ya, pokoknya di live itu. Di live itu dia bilang ya, dia cerita ya, bahwa dia tuh kena affiliate editing Mnet. Ini koreksi kalau kita salah ya. Koreksi kalau kita salah dan kasih tahu yang benar gimana. Tapi yang kita tahu sih dapat bahan dari internet, dari Twitter. Dari thread ya. Dari Twitter katanya si Liang Qiao ini kena affiliate editing Mnet, bahwa sebenarnya yang dia nangis itu bukan gara-gara saudara kembarnya beda tempo. Dia kan sempat kayak putus asa gitu gara-gara yang satunya yang kembarannya itu nggak ngerti tempo ya kan. Padahal aslinya bukan karena itu, tapi dia bukan putus asa karena itu, tapi dia putus asa karena lihat rankingnya mereka yang rendah. Katanya kayak gitu. Tapi ini nggak tahu juga benar apa enggak ya. Coba tulis di kolom komentar, ada lagi gak affiliate editing yang menurut kalian nggak wajar dan aslinya tidak seperti itu? Ya itu bumbu-bumbu drama gitu. Kalau gua ngeliatnya dari sebagai produser lah ya, itu wajar. Iya wajar ya. Supaya kalau nggak ada drama, nggak ada uang ya. Lu bayangin. Iya nggak sih? Bener nggak sih? Bayangin episodenya lurus-lurus aja, semuanya normal gitu. Menarik nggak? Itu lebih ke normal. Lebih ke kompetisi cerdas cermat ya. Kalau normal aja ya. Beralih ke konspirasi. Apa nih? Katanya lagu-lagu yang unjuk bakat pertama itu ada yang disetting, Pak, katanya, Pak. Coba yang info yang lu tahu gimana? Info yang lu tahu? Ini dari Liang Qiao itu sih. Oh, dari yang Liang Qiao itu. Dia yang ngomong katanya. Dia cerita kalau lagu yang Fuyaning itu dipilihin sama Pidinimnya. Oh, yang lagu helikopter Seals itu. Karena supaya ya itu, makanya padahal sebenarnya katanya kata dia itu abis ngomong yang Big Up itu dia ketawa, tapi nggak ditampilin ketawanya. Jadi nah itu di-cut. Jadi seakan-akan Fuyan itu orangnya tegas banget. Padahal abis itu dia ketawa. Lu baca deh threadnya. Fuyaning jadi korban. Sama satu lagi lagu yang Kim Chae-hyun itu dipilihin Black Mamba karena dia ex dari trainee SM kan. Iya, gitu. dia sama An Jong Min kan, mantan SM kan. Terus sengaja lu nyanyi lagu ini gitu. Karena dia biar bawa itunya. Maka si Chae-hyun pas ada flashback masa lalunya dia udah jadi trainee 6 tahun tapi gak disebutin agensi mana. Ternyata orang-orang banyak yang tahu bahwa dia tuh ternyata alumni SM. Kalau nyebut SM kan masalahnya copyright tuh kan enggak. Belum bayar. Belum bayar. Ya mungkin dari produsernya juga harus membuat seperti itu gitu, terpaksa supaya acaranya menarik. Jadi kita omongin kayak gini gitu loh. Iya. Ya mungkin itulah ya, saya membela Edgar. Karena dia juga om produser ya. Iya. Nah, menurut gua nih ada satu lagi konspirasi. Kalau ini bukan konspirasi sih, ini gua lebih ke suuzon ya. Suuzon. Iya, gua lebih ke suuzon bahwa alur dari awalnya orang-orang yang terpilih sama Mnet untuk dapat banyak screen time itu emang sengaja dipilih dan dibanyakin screen time-nya untuk fulus. Contohnya, tapi dibikin alurnya tuh pelan-pelan ya, kayak misalnya Chae-hyun. Kim Chae-hyun dibikin dia udah trainee 6 tahun, dibikin flashback. Terus si siapa? Masiro disebut di flashback bahwa dia dulunya nyaris debut sama ITZY. Ya kan? Bahiyi sampai kehidupan pribadinya. Sampai video call sama kokohnya sama Wen Ingkai. Kata gua, haruskah sejauh ini Mnet?
Ya. Apakah harus sejauh ini demi mencari pundi-pundi rezeki, pundi-pundi uang? Haruskah sampai mengganggu aktivitas Weningkai? Meskipun ya dia gak bakal nolak juga kalau terima telepon dari adenya. Kata gua, ya Allah. Ya biar mendatangkan Betul sih, fansnya. dari segi lu ngelihat dari segi produser ya pasti pasti iya. datang. Bahkan kemarin kan gue sering live gitu kan di channel gue kan. Gue nanya, "Oh, ini adanya ini kayak mau nonton gitu." Jadi Iya. yang tadinya nggak mau nonton Ghost Planet, cuma gara-gara tahu adiknya ikut, langsung jadi ikut nonton juga. Ada beberapa yang gitu. Oh, ada adiknya, wah apa sih, aku support banget, aku mau banget kan. Daya tarik ya, daya tarik dan menjadi apa ya? Bahan eksploitasi gak sih? Walaupun di luar itu gua nggak benci Bahiye, gua malah mengakui dia bagus. Bagus Bahiye itu bagus. Makanya lo bisa lihat nanti di channel Pak Will, nggak tahu dia duluan apa gua duluan yang upload. Gua pick Bahiye untuk menjadi line up debut gua. Tapi kita kembali lagi ke pembahasan bahwa menurut lu itu sebuah eksploitasi atau sebuah upaya mencari uang? Dua-duanya. Iya, oke. Dua-duanya. Iya. Dua-duanya. Tapi menurut lu itu over eksploitasi atau enggak? Nggak over sih. Kayak lu Masih- bayangin gak sih? lu Apa? jadi Bahiye nih. Iya. Produser Mnet. Bahiye, Heeh. telepon abang lu dong. Telepon abang kamu dong. Ini Buat apa? pasti nih nanti kamu didukung nih sama fans abang kamu. Gitu. Kamu telepon abang kamu dong. Boleh ya buat kita gitu. Soalnya kalau kita yang approach langsung ke Hype kan pasti mahal, ribet dan mahal. Iya. Kalau kamu yang langsung kan gak mungkin dong abang kamu gak mau Ya, angkat. itu Iya. makanya sebagai benefit dia juga sih. Mungkin kalau dari gue lebih ke berat sih. Jadi si Bahiye-nya dia takut memenuhi ekspektasi orang-orang gitu loh. Iya, Dikasih dia jadi nggak sebebas tren yang lain gitu. Iya, betul. Kan dia nih, wah lu gara-gara adanya artis nih, mana sih kalau gini doang gitu. Pasti dia kayak ada perasaan takut itu. Iya. Walaupun dia belum sampai saat ini belum masuk ke top 9 ya, tapi dia justru salah satu yang mendapat perhatian dari netizen itu Gede banget. gede banget. Gede banget. Berarti- Makanya dia juga kayak jadi, menurut gue sih dia rada-rada beban juga gak sih pasti. Pasti. Kalau gue jadi dia sih gue pasti beban. Yang Kiao ini juga bilang katanya untuk pengambilan gambar untuk lagu tema Girls Planet itu 40 jam. butuh waktu 40 jam. Oh. Maksudnya itu lagu yang mana sih, lagu yang Lagu yang oh lah. lagu itu ya? Iya. 40 jam. Oke. 40 jam tuh maksudnya gimana sih, Pak? Capek. Mungkin ya Dari persiapan atau syutingnya? Kalau syutingnya kan lagunya sendiri 3 menit. syutingnya kan Banyak ini, shoot ya, banyak shoot ya. 3 versi kemarin, yang versi Korea, Cina, Jepang, satu-satu. Oh. Jadi nungguin ono kelar, udah beres belum? Gitu. Terus kan ada yang rame-rame yang Atau di bisa, outdoor, ingat atau nggak? bisa jadi pas syuting yang bagian trainee Korea, trainee Jepang sama Cinanya masih di jalan. Masih OTW di pesawat. Enggak gitu kan. Makanya sungguh sampai jadi 40 jam. Nungguin kelar lah. Karena make upin 99 cewek itu juga pasti keribetan Repot. tuh, repot ya. Langsung aja karena durasinya ternyata udah lama, Pak Will. Ya. Kita prediksi. Nih. Prediksi line up debut versi lu sama versi gua. Jangan gitu. Oh, prediksi aja ya. Kalau menurut gua kita nggak bisa nentuin 9 sih. Paling maksimal 5 orang yang jelas gitu. Hah? 5 orang yang ini nih bisa gitu. Iya ya. Kalau 9 kayak nggak mungkin sih. Gua Susah banget ya. Lu emang bisa nentuin 9? Susah. Nggak bisa, kalau 5 bisa. Kalau 5 bisa. Nah, udah 4 pasti. lagi serah mereka deh. 5 orang ini jelas banget. Siapa kalau menurut lu 5 orang yang jelas bakal Pertama, Sun Shouting. Wah, udah Itu pasti. jelas banget, Pak. Aduh, Itu nggak mungkin kalau kagak juga. aneh banget. Wah. Gila, Shouting. Itu terlalu aneh. Shouting fansnya banyak, fans di luarnya banyak. Dan- Fanbase-nya juga udah gede. Mereka nggak mungkin melewatkan itu sih. Pasti Mnet juga mikir, wih, pundi-pundi uang gitu. Jadi, aku adalah pecinta uang. Iya. Kayak tuan Shouting. Grab deh. Sun Shouting. Kalau Ezaki gak sih? Ezaki 50-50 sih kalau gua. Gua 50-50 belum ya? yakin. Caibing. Kedua Caibing. Menurut lu Caibing? Iya. Menurut gua Bahiye loh, udah pasti itu. Wah, Udah gitu pasti nih. nggak sih? Udah buat debat nih kita nih. Iya. Belum tentu. Belum tentu ya? Belum tentu. Menurut lu belum tentu pasti debut ya? Bahiye cuma butuh satu scene Iya. yang dia nunjukin pesonanya dia aja. Bersinar banget gitu. Iya, kayak Kim Dayan kemarin. Yang kedua Kim Dayan, fix. Kim lu Da- taruh nama gue Kim Dayan pasti debut gak? Bisa Kim jadi. Dayan pasti debut. Kalau gua bilang bisa jadi, bukan Oh. pasti.
Bisa jadi. Kim Dayon sih. Justru yang 50-50. Ya kita yang 50-50 ntar deh. Ntar dulu deh. Ruichi gak sih pasti debut? Ruichi, kenapa? Hah? Kenapa? Karena dia dari awal aja udah dikasih ditempatkan. Solo ya? Iya solo. Ya, solo. Tapi ya menurut gua ya Ruichi itu ini pribadi boleh setuju boleh. Boleh. Kalau dia debut solo itu dia bakal lebih bersinar daripada debut grup. Bisa mungkin. Karena Chongha gitu. menurut gua kalau dia Kayak Chongha Nah. itu waktu debut Ayo. grup itu ketutupan Ketutup. banget. Tapi waktu debut sendiri Nah itu. naik banget. Nah, itu pertimbangan gua. Makanya Gua melihat bibit itu di Ruichi. Ya, Ruichi. Bahwa dia tuh sebenarnya tanpa embel-embel grup atau tanpa orang-orang di sekitarnya debut sendiri pun itu masih bisa. udah bisa menurut gua. Gua kalau jadi Setuju, agensi Korea, gua tarik dia buat debut sendiri. Kalau nggak didebut Kalau nggak lolos. Iya. Nah itu makanya gue belum gitu yakin sebenarnya sama Ruichi. Karena aura dia terlalu strong. Eugene Gua takutnya Eugene jadi Likaan kedua. jadi Lee Jin Hyuk kedua. jadi Jong Hyun kedua. Iya gitu lah ya. Susah ya. Susah 5 ya? susah loh. Siapa lagi guys? Sun Xiaoting sih udah pasti nggak mungkin nggak. Xiaoting pasti debut ya. Gila itu. Yurina nggak? Yurina pun gue merasa Ragu ya? ragu. Walaupun dia ranking 1 ya sekarang. Gue merasa Jadi siapa? Dari tadi katanya lu udah yakin 5 gampang. Ternyata susah juga anjir. Ezaki sih gua. Ezaki bisa Xiaoting lah. tuh udah. Ezaki, Xiaoting. Kalau gue Kim Dayon sih. Kim Dayon bisa. Kim Dayon gila pak. Itu Ya udah. dapet attention gede di ice cream ini. Kita- Voting dia gede mas. Kim Dayon, Xiaoting, Ezaki lah. Ranking 1 semua. Hah? Ranking 1 semua. Lo iya. Iya kan Cina, Korea, Jepang. Lo iya. Lah makanya. Baru nyadar gua. Gua walaupun gua kan Gua tahu suka- siapa. Siapa ya? Kang Yeso. Yeso. Kalau lu ya. jadi Mnet, lu debutin gak Yeso? Kalau gua iya. Kang Yeso. Menjual sih. Menjual. Dia bisa jadi aktris juga ya. Betul. Actingnya bagus. Iya, di sela-sela kegiatan grup, lagi sela-sela Syuting. comeback, kamu mencari Drama duit dulu. dengan main drama. Iya, main drama dulu. Main drama, pundi-pundi kekayaan Iya. menuju Mnet. Gua kalau jadi Mnet, gua debutin Yeso. Yeso bisa sih. Kang Yeso. Enggak. Gwen Maya sih. Hah? Menurut lu gimana? Menurut gua belum tentu Gwen Maya debut. Menurut Karena gua dia ya, punya auranya tuh kayak Won Young yang lucu-lucu gitu. gua loh. ngerti, tapi kalau gua jadi Mnet, gua ragu. Belum ya, belum. Kalau belum gua jadi cukup, Mnet belum ya. siap ya. Berarti Dia masih- Chaehyun gak sih? Kim Chaehyun. Iya, Kim Chaehyun. Menurut gua Chaehyun. Chaehyun bisa, chance-nya gede dia. Chaehyun berarti. Masiro gak sih? 6 berarti. Masiro, Iya, menurut bukan. gua kalau gua jadi Mnet, gua bakal debutin Masiro. Karena apa? Mentahan Itzy, bro. Mentahan Itzy, gua sayang-sayang banget gua kalau kagak gua ambil. Betul. Iya gak sih? Iya. Makanya itulah dia ditaruh di Mafia in the Morning. Itu kayak disuruh juga. Gue yakin tuh. Mafia in the Morning, Pak. Deh, Iya. lu ngerasa gak sih? Aneh banget. Gua ngerasa gak sih kok gua ngerasa gak sih? Iya. Lu pada ngerasa gak sih? Apa gua doang yang ngerasa bahwa ketika lagu Mafia in the Morning muncul di papan itu, gua udah yakin pasti ada Sakamoto Masiro. Iya. Nggak mungkin enggak. Pasti emang itu. Gue yakin nih ada orang-orang nih, ada peserta buka pintu mau masuk Mafia in the Morning. Hei, Sakamoto. Kata krunya gitu. Tapi itu dia di-cut. Yakin gue kayak ada orang, "Iya, aku mau Mafia in the Morning." Apa-apaan lu? Kata krunya, "Apa-apaan lu?" Sakamoto yang di sini. Lu siapa? Yang J udah satu ya. Iya, yang J. Kalau yang J udah satu. Udah. Yang C udah. Siapa? Fuyaning ya? Fuyaning udah Fuyaning. Pas orang Korea, orang Jepang, justru dia Jepang. sorry. Ya. Orang Korea si Jiwon kan? Iya. Jiwon. Udah enggak apa-apa Jiwon sini cakep. Sinanya Fuyaning yang enggak apa-apa sini aura beresnya dapat. Iya, beda. Ada orang Jepang nih masuk nih. Buka pintu. Set. Wah, aku ingin Mafia in the Morning sama krunya. Apa-apaan lu anjing? Awas, Sakamoto Masiro di sini baru boleh. Iya. Lu siapa?
lu nggak nyaris debut sama Izzy ya. Itu sengaja sih. Menurut gua gitu. Menurut gua gitu. Pasti soalnya dia pasti pengen ngambil ini juga. Midzi lah istilahnya. Kalau lu fans Izzy pasti, wih gila nih. Dia dulu temennya adul gue dulu gitu. Nah itu jadi mendatangkan masa baru yang tadinya kagak nonton. Bisa jadi Midzi yang fansnya Izzy jadi menaruh simpati, nah, jadi support, dia, support si Sakamoto. Betul. Ya, apa tuh ya? Berarti kalau gue jadi Mnet, gue debutin tuh. Menurut lu gimana? Bisa kan? Bisa. Udah 6 ya? Udah, 3 lagi susah. Masih abu-abu guys. Jadi yang C-nya misalnya 5, J-nya 1, C-nya 2 bisa. Bisa nggak ada salah satu negara sama sekali bisa? Nggak mungkin. Nggak mungkin, kalau itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Lu ngapain bikin acara kayak gini aja? Nggak mungkin. Yang lolos malah dari Honduras tiba-tiba 1. Nggak ada. Siapa lu? Saya Alberto dari Honduras. Hah? Kenapa tiba-tiba ada lu? Alberto lagi cowok. 3 lagi. Menurut gua ya. Bahi. Iya, Bahi. Caibing. Bahi, Caibing sama Yurina. Udah. Iya. Ini nih guys ya. Kalau misalnya ini benar, kalian ke video ini lagi ya. Iya, kalau misalnya prediksi gua benar, kalian ke video ini lagi ya. Iya. Bilang, gila Bang Alpi adalah cenayang dan Kowil gitu ya. Kayak misalnya nih, amit-amit salah satu orang ini ada yang kepleset, wah karena fansnya Jumawa kan kayak, ya udahlah gue nggak usah vote, udah pasti lolos. Ternyata gara-gara itu yang lain malah nanjak, dia turun. Bisa. Kok bisa nih kata Mnet? Kok bisa tiba-tiba turun? Enggak. Yang lain aja kita korbanin. Ini naik. Bisa Planet Pas juga. Ya benar, bisa di Planet Pas juga. Menurut gue juga Planet Pas. Gue jadi seuzon Planet Pas itu tidak benar-benar murni. Jujur nih, gue curhat lagi nih. Selama episode, gue nggak ngeh ada Ruan di situ. Iya. Jujur, iya. Pas udah, lah, oh dia ini. Baru gue ngeh gitu loh. Gue udah lihat foto-fotonya. Gak pernah kelihatan, screen time-nya gak ada. Betul. Gue juga baru nyadar bahwa Ruan itu, anjir cakep juga. Iya, cakep juga. Nyanyi es krim kan? Iya, pas nyanyi es krim. Sebelum ada yang nyanyi es krim itu, gue tidak menyadari keberadaan si Ike Maruan di Girls Planet ini. Betul. Tiba-tiba ada muncul. Gara-gara Planet Pas. Si Ike Maruan. Berarti selama ini yang di-cut-cutting udah berapa banyak tuh? Dia berarti salah satu korban di-cut-cutting sama Mnet dari episode pertama tuh. Gitu aja lah, ini jadi lebih kayak podcast tau. Boleh. Bincang-bincang. Kita nanti akan bincang-bincang lagi setelah udah mau final ya. Boleh. Ntar Pak Wil gue minta kesini lagi, kita bincang-bincang lagi. Oke lah, mungkin segitu aja dari gue. Kurang lebihnya mohon maaf. Dadah.